Halo semuanya, Pak Nugroho dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Hukum dan Tata Negara mengenai hukum perdata. Langsung saja saya akan share screen. Baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kristiano Busaya dengan NIM 2023-14003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata. Langsung saja, yang pertama, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Kemudian, pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti yang mengatakan bahwa semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, yaitu mengenai keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sedangkan menurut Sri Sudewi Mastroen Sofan, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Selanjutnya, yaitu terdapat hukum perdata di Indonesia yang terdiri dari yang pertama hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata nasional. Yang memiliki arti masing-masing, yaitu hukum perdata adat adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Kemudian hukum perdata Eropa adalah ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang Eropa. Jadi hukum ini dikhususkan untuk mengatur kepentingan orang-orang yang tinggal di daerah Eropa sana. Kemudian yang terakhir, hukum perdata nasional, yaitu bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis hukum perdata di Indonesia, yaitu ada 7, diantaranya hukum perkawinan. Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada intinya, kasus hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah penting. Di antaranya, aturan tentang pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama dan persetujuan atas perkawinan yang berlangsung. Batas usia minimal menikah juga diatur dalam hukum ini. Secara sah, pernikahan dapat dilakukan oleh perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia minimal 19 tahun. Jadi kebanyakan di sini itu orang-orang nikah muda ya. Tentunya dikarenakan mungkin ada tuntutan keluarga, paksaan maupun perjodohan. Dan itu terdapat hukumnya, yaitu hukum perkawinan. Selanjutnya ada hukum waris. Itu hukum waris mengatur pembagian harga peninggalan kepada seseorang kepada anak-anaknya. Hukum waris ini akan mengatur perihal wasiat, penerimaan atau penolakan warisan, fideikommis, legitime portie, harta peninggalan yang tidak terurus, hak mewarisi menurut undang-undang,
pembagian waris executeur testimateur dan beneficiaire. Yang ketiga ada hukum kekeluargaan. Hukum perdata keluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan keluargaan dan kekayaan yang dimilikinya. Jadi hukum keluargaan ini hanya mengatur tentang mengenai masalah-masalah yang terdapat di dalam keluarga atau sebuah keluarga. Kemudian yang keempat ada hukum perikatan. Hukum perikatan juga termasuk ke dalam wilayah contoh hukum perdata. Hukum ini berfungsi untuk mengatur harta kekayaan. Jadi hukum ini digunakan untuk mengatur harta kekayaan seseorang. Yang kelima yaitu hukum kekayaan. Hukum ini akan menjelaskan jumlah harta yang akan dibagikan. Yang keenam terdapat hukum perceraian, penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Itu berdasarkan alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang. Selanjutnya hukum pencemaran nama baik. Pengenaan hukum bagi siapa saja yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkannya sebagai suatu hukum. Supaya hal itu diketahui oleh umum. Banyak sekali ya sekarang ini banyak public figure maupun seseorang yang terkenal di Indonesia yang sering saja melakukan pencemaran nama baik. Setelah terjadi pencemaran nama baik, selanjutnya mesti sering sekali terjadinya adanya klarifikasi, yang dimana klarifikasi tersebut digunakan untuk permohonan minta maaf atas pencemaran nama baik. Jadi untuk di era sekarang ini kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, karena segala sesuatu sekarang ini terdapat hukumnya dan sangat mudah tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, terdapat penyelesaian dalam hukum perdata. Yang pertama terdapat mediasi, yang kedua pembacaan gugatan, yang ketiga pembuktian, dan keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Tahap mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian awal yang wajib diikuti oleh para pihak atas perkara yang telah didaftarkan pengadilan. Sebelum hakim memeriksa perkara yang diajukan, majelis hakim mewajibkan para pihak yang perkara untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Jadi sebelum terjadinya pendaftaran ke pengadilan, sebelum proses pengadilan dimulai, meski harus melewati tahap mediasi tersebut. Dan ini adalah terdapat prosedur mediasi. Prosedur mediasi yaitu yang pertama, semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi. Sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Jadi salah satu pihak dalam proses mediasi ini tidak datang atau tidak hadir, maka putusan batal atau tidak bisa dilanjutkannya proses hukum. Selanjutnya, proses mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli tahun 2008. Jadi untuk mediasi itu penyelesaian perkara perundingan itu sudah diatur, sudah terdapat hukumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008. Itu tepatnya tanggal 31 Juli tahun 2008. Selanjutnya proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi. Jadi mediasi itu tidak hanya hukum saja, tetapi ada proses pemeriksaan agar proses hukumnya terlaksana dengan lancar. Adapun proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi yaitu yang pertama, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
Hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. Jadi sebelum mediasi itu ada daftar mediator yang digunakan sebagai penengah dari kedua belah pihak. Nah, salah satu pihak tersebut dapat memilih mediator mana yang akan digunakan atau sesuai dengan keinginannya. Jadi di sini mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan. Jadi mediator juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Jadi mediator yang dipilih tersebut akan mempersiapkan diri sebelum terjadinya proses hukum untuk kedepannya. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dan memperhatikan hasil mediasi. Selanjutnya, tahap pembacaan gugatan. Setelah tadi tahap mediasi selesai, maka selanjutnya sekarang adanya tahap pembacaan gugatan. Pada tahap yang ini, pihak penggugat atau pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi, alasan, atau dalil-dalil gugatan dan petitum sudah benar dan lengkap. Sebelum surat gugatan atau permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata untuk umum, sidangnya selalu terbuka. Jadi sebelum terjadinya perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Jadi yang umum itu tidak boleh ikut, hanya yang boleh masuk hanyalah pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu untuk terbuka. Sekian surat gugatan atau permohonan yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat atau pemohon sendiri atau salah satu seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat atau pemohon punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya atau permohonannya tersebut. Apabila penggugat atau pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, permohonannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, dalam tahap ini, bila ada penggugat atau pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dalam gugatannya, misalnya sudah lengkap, itu bisa persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk tahap berikutnya yaitu tahap pembuktian. Tahap ini nantinya akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat akan terbukti. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa akta autentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jadi, kekuatan pembuktian formil ini membuktikan bahwa adanya penerangan, adanya keterangan yang ditulis dalam akta tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian material, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut terjadi. Jadi bukan rekayasa semata, bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, tapi ini adalah sesuai fakta, objektif. Jika terjadi dibuat-buat atau tidak sesuai fakta, maka itu akan terdapat hukumnya tersendiri. Selanjutnya, kekuatan mengikat, membuktikan antara pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebut bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar atau orang nalar. Setelah tahap pembuktian selesai dan dibuktikan bahwa menerangkan tersebut sudah objektif sesuai dengan fakta, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kesimpulan. Dalam tahap kesimpulan, pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah acara pembuktian selesai tidak diatur dalam HIR maupun dalam RPG. Tetapi kesimpulan yang diajukan ini timbul dalam praktek persidangan.
Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan, sebenarnya merupakan hal yang diperbolehkan. Dari analisis yang dilakukan akan didapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak. Jadi pada tahap kesimpulan ini, dalam praktek persidangan, apabila pihak tidak mengajukan kesimpulannya, itu merupakan hal yang diperbolehkan saja dan merupakan bukan tindakan yang sangat wajib dalam tahap kesimpulan ini. Selanjutnya, tahap putusan. Selanjutnya, di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang pertama, apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan material. Yang kedua, apakah bukti-bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. Yang ketiga, dalil penggugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. Yang kelima, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak. Jadi dalam tahap putusan ini, analisis yang dijelaskan berdasarkan undang-undang itu merupakan sebuah bukti. Bukti merupakan bukti penggugat, bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat. Yang selanjutnya diikuti dengan analisis hukum. Apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Jadi setelah terbukti tersebut, terdapat analisis hukum apa saja yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Selanjutnya, berdiri tolak dari analisis itu, pertimbangan dilakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim memperjelas pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau unfoundable, demotivered, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, adapun pasal 178 ayat 1 HIR dan pasal 189 ayat 1 RBG berbunyi, dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sedangkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, bagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 2 HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada peraturan perundang-undang
yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, dalam pasal 184 ayat 2 akhir berbunyi, dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. Sementara pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hukum harus mengemukakan analisis, argumentasi, kemudian pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan-alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang selanjutnya, terdapat tata cara penyelesaian hukum perdata. Yang tadi adalah yang dasarnya, tapi untuk sekarang ini yang tata cara penyelesaian perkara perdata ini adalah rinciannya, yang jelasnya. Tuh. Pertama, terdapat gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi, dalam pengajuan gugatan ini, dalam surat gugatan ini harus berdasarkan tanda tangan resmi dari pihak penggugat maupun yang digugat. Tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, harus tanda tangan asli diri sendiri. Gugatan disampaikan kepada pengadilan negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjat biaya perkara yang sebesarnya ditentukan oleh pengadilan negeri, dapat pada pasal 121 HIR. Jadi setelah ditandatangani, setelah mengajukan surat gugatan, kemudian akan dapat prosedur yaitu membayar biaya perkara dan besarnya sudah ditentukan oleh sananya, yaitu ditentukan oleh siapa? Pengadilan negeri. Selanjutnya, bagian penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara pro deo. Jadi bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, itu bisa diberikan keringanan, bisa diberikan bantuan dengan memberikan surat keterangan kepada kepala desa yang bersangkutan dan mengajukan surat gugatannya secara pro deo. Dan begitu bagi penggugat yang tidak mampu dapat diberikan keringanan serta bantuan. Selanjutnya, penggugat yang tidak bisa menulis dan mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut. Itu terdapat pada pasal 120 HIR. Ya, benar, pasal 120 HIR. Jadi penggugat misalnya rata-rata kan sekarang sudah pada bisa baca tulis. Apabila misalnya terjadi tidak bisa menulis, itu harus datang langsung di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Jadi para penggugat tersebut berbicara, sedangkan ada yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut. Jadinya ini mempermudah bagi para penggugat yang tidak bisa menulis. Selanjutnya, terdapat kuasa atau wakil. Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat atau tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat. Jadi untuk menjadi kuasa atau wakil dari penggugat tidak bisa sembarang orang. Untuk mewakili harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pengadilan negeri. Yang pertama, mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pemberian kuasa tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Atau kuasa atau wakil ditunjuk oleh pihak berperkara atau pemohon di dalam persidangan secara lisan, telah terdaftar sebagai advokat di pengacara praktek kantor pengadilan tinggi atau pengadilan negeri setempat,
atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat atau tergugat dalam perkara tertentu. Permohon banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa atau wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Jadi untuk kuasa, sekali lagi untuk kuasa atau wakil tidak bisa sembarang orang untuk mewakili. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu dan harus memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka seorang yang mengajukan diri menjadi kuasa atau wakil tidak bisa hadir di pengadilan. Selanjutnya perkara gugur. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat hukum akan membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dan membayar sekali lagi apabila telah melakukan sita jaminan tersebut ikut gugur. Jadi bila saat sudah ditentukan waktu oleh hakim dan pada saat itu penggugat dan semua penggugat sudah menyetujui dan jadi kesepakatan, tapi pada saat hari itu mereka tidak datang, para penggugat tidak datang, para pihak penggugat, maka itu akan dikenakan biaya atau biaya yang telah ditentukan oleh pengadilan negeri. Dalam hal tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh, ia benar mengirim kuasanya namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, hakim boleh mengundurkan dan menyuruhnya mengambil penggugat sekali lagi kepada pihak yang datang, diberitakan agar ia tetap lagi tanpa panggilan. Yang ketiga, jika pada hari sidang pertama tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak datang lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan. Itu terdapat dalam pasal 124 HIR. Dan selanjutnya pencabutan surat gugatan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Itu terdapat pada pasal 271-272 RV. Selanjutnya perubahan atau penambahan gugatan. Penambahan dan atau penambahan gugatan diperkenakan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana pihak hadir, tapi tersebut harus dinyatakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Yang kedua, penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut. Selanjutnya, adanya perdamaian. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaannya telah lanjut. Dapat pada pasal 30 HIR, 130 HIR. Selanjutnya, jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum. Kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Selanjutnya, akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak jika perlu dengan menggunakan penerjemah atas dasar pasal 131 HIR. Selanjutnya, terakhir penggabungan perkara. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, adanya hubungan. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kemudian, jika terdapat perlawanan terhadap putusan Versteeg pada pasal 129 HIR atau 153 RPG memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat yang hukum dengan Versteeg untuk mengajukan verset atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi nomor. Terdapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan Versteeg. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara Versteeg atas putusan Versteeg harus memeriksa gugatan yang telah diputus Versteeg tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA nomor 9 tahun 1964. Selanjutnya, perlawanan tereksekusi terhadap sita tereksekusi. Perlawanan tereksekusi terhadap sita tereksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RPG. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RPG. Namun, eksekusi harus ditangguhkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh pengadilan negeri. Selanjutnya, terhadap putusan dalam perkara ini permohonan banding diperkenankan. Selanjutnya, perlawanan pihak ketiga terhadap sita konservatoir dan sita tereksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita konservatoir, sita revocatoir, dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Jadi, hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik. Barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri secara nyata atau menyita. Jadi adalah jika ada yang merasa barang yang disita bahwa ada yang merasa pemilik atau orang yang merasa bahwa dia pemilik, barang yang disita atau diajukan pada ketua pengadilan negeri secara nyata menyita. Itu terjadi pada pasal 195 6 HIR pasal 206 RPG. Pemegang hipotek atau kredietverben apabila tanah atau tanah dan rumah yang dijamin kepadanya itu disita berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat minta eksekusi kepada ketua pengadilan negeri atau kepala PUPN. Pemegang gadai tanah yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah sebelum adanya Perpu nomor 56 tahun 1960 dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang karena gadai tanah terbatas sampai paling amat 7 tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar perlawanan berhasil, maka ia harus membuktikan bahwa barang yang disita itulah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian sebuah sedikit presentasi dari saya dan mengenai hukum perdata dari mata kuliah Hukum dan Tata Negara. Dan apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.